Halo Sivitas Akademika FIP Uniksa, tentunya kembali lagi bersama saya Vina Aryadiani di segmen Bincang Harmoni, yang mana kita akan membahas terkait hal-hal berkaitan dengan sekolah inklusi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya. Siapakah beliau? Pasti teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan juga sangat excited ya, atau antusias dengan narasumber kita pada kali ini. Siapakah beliau? Dan inilah Bapak Iketut Sulatra, SPD. Silakan Bapak barangkali bisa disapa dulu nih untuk Sivitas Akademika FIP Undiksa. Silakan Bapak disapa dulu terlebih dahulu. Halo FIP Undiksa. Ya, itulah ya narasumber kita pada kali ini, Bapak, salam kenal ya. Tentunya nanti kita akan bahas nih terkait sekolah inklusi ya, karena sedang booming sekali ya Bapak. Nah, sebelum itu saya juga izin perkenalkan dulu nih Bapak, Pak Ketut ini ya, saya bisa panggil Pak Ketut? Iya, oke. Jadi Pak Ketut Sulatra ini merupakan kepala sekolah ya, betul Bapak ya? Kepala sekolah di SD Negeri 2 Bengkala ya. Jadi ini adalah salah satu sekolah yang spesial begitu ya Bapak, karena merupakan salah satu sekolah inklusi yang ada di Buleleng begitu. Nah, tentunya dengan kesempatan kali ini kita akan bahas nih teman-teman Sivitas Akademika FIP Undiksa terkait sekolah inklusi yang mana merupakan cerminan dari kebangkitan nasional, yang merupakan transformasi dari kebangkitan nasional itu sendiri Bapak ya. Nah, jadi saya izin tanya-tanya dulu Pak ya terkait sekolah inklusi, karena jujur saya juga tidak tahu yang secara signifikan gimana sih sekolah inklusi itu. Jadi barangkali Bapak bisa menjelaskan dulu nih kepada saya dan juga audiens FIP Uniksa, apa sih sebenarnya itu sekolah inklusi Bapak, seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan sekolah inklusi, saya memperkenalkan diri dulu ya, langsung bahwa nama saya Iketut Sulatra SPD ya. Latar belakang pendidikan itu adalah teknologi pendidikan dulu ya. Itu masih IKIP Negeri Singaraja. Oke ya. Itu latar belakang pendidikan saya. Kemudian saya menjabat sebagai kepala sekolah di sana itu baru 2 tahun. Itu 2 tahun. Mulai 2 Juni 2022. Jadi itu latar belakang saya di sana. Jadi berkaitan dengan sekolah inklusi ya, sebelum kita membahas masalah saat itu, inklusi itu mungkin ya secara sederhana itu merupakan cabang suatu pendidikan ya, artinya bagaimana kita suatu sekolah bisa mengakomodasi kebutuhan yang ada di lapangan. Kebetulan di sekolah kami merupakan warga yang banyak yang berkebutuhan khusus. Oh iya. Jadi dengan adanya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang belum mendapat kelayakan pendidikan dulu, itu sejarahnya, sehingga lewat kepala sekolah yang dulu itu dirintislah sekolah inklusi. Ya, itu dirintis itu pada tahun 2007. 2007. Ya, tahun 2007. Kemudian ber-SK Dinas Pendidikan itu per 6 November 2009. Sampai saat ini. Iya. Ya, itu. Berarti dari 2007 sampai dengan 2009 itu masih dalam belum ada dari dinas seperti itu ya Bapak ya? Belum. 2007 sampai 2009 belum. Setelah 2009 November baru ada sampai SK sekarang. Dinas Pendidikan. Waktu itu kepala dinasnya adalah Pak Suyase. Oh iya, Ya, Pak Suyase ya. Gitu. Nah, berangkat dari sana sampai saat ini itu anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa terwadahi, terutama jenjang pendidikan sekolah dasar. Oke, jadi luar biasa, saya juga baru tahu ya teman-teman Sivitas Akademika FIP Undiksa. Jadi dari 2004 ya Bapak ya? 2007 berarti itu adalah inisiasi ya dari kepala sekolah yang bersama tokoh masyarakat untuk mendirikan sekolah untuk anak-anak yang ada di Desa Bengkala ya, seperti itu ya. Oke, jadi lumayan menarik ya. Kemudian kalau boleh saya tahu Bapak, berapa jumlah siswa yang ada di SD Negeri 2 Bengkala? Kalau sekarang jumlah siswa keseluruhan itu ada 7 orang
yang Ada, sekarang ya, iya. dengan klasifikasi di kelas 1 1 orang, Ya. kemudian kelas 2 2 orang, kelas 3 2 orang, dan kelas 5 2 orang. Oke. Nah, dari ke-7 orang tersebut cuma 1 dari desa Bengkale. Oh, sisanya dari Sisanya dari masih dalam lingkup kecamatan Kubu Tambahan. Oh, masih lingkup Kubu Tambahan tapi bukan dari Bukan Bengkale. dari desa Bengkale. Oke, Desa ya. Tepe, desa Tamlang. Ya. Berarti yang rata-rata itu di luar dari Bengkale. Nah, yang dari Bengkale itu kelas berapa Bapak kalau boleh Kalau tahu? dari Bengkale itu kelas 2 sekarang. Kelas 2. Oke. Ya, jadi lumayan ini ya, sangat bisa dibilang menarik karena sekolah ini saya kebetulan sempat sekali berkunjung Bapak ke sana, barangkali itu tahun lalu ya, 2023. Jadi itu karena ada kegiatan juga dan saya sangat semangat sekali melihat mereka belajar begitu. Nah, kebutuhan untuk belajar itu seperti apa Bapak? Barangkali bisa dijelaskan. Mungkin dari metodenya berbeda atau ada guru khusus yang kepada anak-anak itu bagaimana Bapak? Nah, untuk pola pembelajaran itu di kelas 1, 2, 3 itu masih gabung ke kelas inklusi. Ya, artinya ada ruang khusus berkaitan dengan inklusi. Karena di SD 2 Bengkale sendiri itu adalah khusus inklusi tuli bisu. Jadi pertama karena anak-anak kami itu di luar dari desa Bengkale maka punya bahasa tersendiri gitu. Jadi disamakan dulu bahasanya dengan istilah kata kolok. Oh ya. Kalau ibarat dengan bahasa kita itu bahasa Balinya itu. Ya disamakan dulu semua pakai isyarat bahasa kata kolok. Kemudian setelah bisa baru ditambahkan dengan Sibi atau Bisindo gitu. Itu tambahannya. Nanti setelah kelas lebih tinggi baru dia bisa gabung ke kelas reguler, bisa dia gabung ke inklusi gitu. Oh, berarti nanti kalau sudah kelas tinggi itu 456 ya. Jadi dari kemauan anaknya sendiri ya. Oke, berarti ya sangat menarik lagi ya kembali karena apalagi saya baru tahu juga ternyata teman-teman itu ada bahasanya itu berbeda-beda Bapak ya. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi guru khususnya itu ada Bapak ya? Kalau guru khusus ada ya. Ada. Guru khusus itu ada 2 sebenarnya. Yang satu itulah honor sekolah, yaitu yang selalu menangani tentang anak-anak inklusi. Ya, memang dia memang pemahir deh bahasa isyarat. Cuma sayang kualifikasinya adalah SMA gitu. Oh, kemudian yang satu masih SMA juga, dia memang tuli bisu. Dia memang tuli bisu tapi dia pendamping. Dia adalah dari bantuan luar dari yayasan. Dia diperbantukan di SD 2 Bengkale sendiri gitu. Oke, ya. Jadi kebetulan juga saya ingin bertanya Bapak. Jadi kalau untuk kan barangkali ada berapa guru di sana Bapak keseluruhannya? Kalau keseluruhan guru itu ada 10 dengan guru inklusinya. 10 dengan guru inklusi. TU. Oh ya, jadi berarti semua guru itu harus bisa berbahasa isyarat begitu atau bagaimana Bapak? Sebenarnya ya. Sebenarnya iya. Tapi sampai saat ini hanya baru 1 orang yang bisa menguasai bahasa isyarat. Ya di luar guru inklusi tadi. Nah, jadi itu merupakan tantangan bagi kami karena terus terang saja kami sudah mencoba menghubungi dinas terkait berkaitan dengan hal tersebut. Biar adalah misalnya bantuan tenaga yang menangani tentang bahasa isyarat itu. Di samping juga kami diberikan pelatihan tentang bahasa isyarat. Oh, tentunya ada pelatihan Pak ya. Biasanya pelatihannya itu setiap bulan atau per 6 bulan, per triwulan atau seperti apa Bapak? Sampai saat ini belum ada pelatihan. Oh, belum ada tapi pelatihan. harapannya. Harapannya biar ada pelatihan lah untuk kami. Iya, karena ini kan menyangkut anak-anak yang spesial begitu Pak ya. Anak-anak yang spesial, jadi kita juga sebagai guru kan harus punya cara atau cara-cara tersendiri atau metode tersendiri untuk mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah kemudian Bapak kalau saya boleh tahu lagi nih Bapak ya, jadi kalau anak-anak yang ada di SD Negeri 2 Bengkala itu belajarnya seperti apa Bapak? Dia tetap kayak kalau di kelas reguler begitu, dia masih lihat di papan kemudian atau dia memang memiliki media-media pembelajaran yang lain dibandingkan dengan teman-temannya? Kalau di kelas reguler itu masih lihat papan ya.
Oh, Ya masih masih ada menggunakan hal bebannya. seperti itu. Ya kemudian kalau misalnya anak inklusi ini masuk ke kelas reguler, otomatis didampingi oleh guru inklusi. Si guru inklusi, oh Otomatis ya. didampingi karena di guru yang gelasnya itu belum 100% paham Ya. tentang bahasa isyarat. Gitu. Jadi itu. Oke ya. Kemudian saya juga agak apa namanya ya, menarik juga Bapak karena saya ingin apa namanya, Bapak sendiri bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat juga atau masih dalam proses seperti itu? Sampai saat ini belum. Hanya tahu terima kasih. Oh, kalau terima kasih itu gimana caranya Bapak? Terima kasih gitu. Oh, gini, terima kasih. Terima kasih sama-sama gitu. Sama-sama seperti apa Bapak? Sama-sama. Sama-sama. Oke, ini ilmu baru nih teman-teman Begitu, Sivitas ya. Akademika Uniksa. Kalau kalian teman-teman sekalian ya mau bilang terima kasih dalam bahasa apa namanya? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Terima kasih gitu. Oke, menarik. Kemudian sama-sama bagaimana? Sama-sama. Oke. Ya. Nah kemudian juga kalau anak-anak di sana ada nggak kebiasaan spesial begitu Bapak? Semisal dari teman-temannya kalau dalam hal berbaur ya sama teman-teman yang lain itu ada diasingkan atau tidak atau mereka benar-benar merangkul begitu teman-teman yang berkebutuhan khusus itu? Inilah uniknya DC2 Bengkali. Ya, artinya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sudah baur dengan anak normal. Ya, Oh jadi sudah baur, artinya sudah tidak ada gap lah di sana. ya tidak ada Mengapa garis, demikian? Karena anak-anak dari Bengkali itu sudah di lingkungan desanya itu sudah Sudah biasa. biasa dengan ya. dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus Khusus. itu, gitu. Artinya tidak perlu lagi menyesuaikan diri gitu. Oh iya betul, karena kita kan sering ketemu barangkali ya. Jadinya mereka sudah terbiasa dengan lingkungannya kemudian dan barangkali mereka juga paham ya dengan maksud-maksudnya seperti Paham itu. otomatis, paham dengan terutama kata koloknya. Oh kata Ya, koloknya kata ya. kolok paham mereka ya. Oke, nah kebetulan izin bertanya juga Bapak. Jadi dari sekian anak, 7 anak ya Bapak ya, 7 anak yang ada di SD Negeri 2 Bengkala ini, kalau dilihat dari tingkatan kognitif nih Bapak, bagaimana tingkatan kognitif dari siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini? Dari ketujuh anak ini memang ada beberapa satu anak yang memiliki dikatakan tinggi lah. Ya, dikatakan tinggi. Mengapa demikian? Karena dia memiliki inteligensi yang lebih, gitu ya. Artinya dia cepat sekali paham dengan apa yang diberikan oleh guru. Ya, kelas 5 sekarang. Kelas 5 ya. Ya, sampai itu juga dia punya keterampilan menggambar yang luar biasa. Menggambar. Ya. Sudah pernah ikut lomba sebelumnya? Pernah, tapi tingkat kecamatan sudah. Tingkat kecamatan, wah luar biasa ya ternyata. Walaupun dari siswa-siswa SD Negeri Bengkala yang memiliki keterbatasan begitu ya, tapi tetap mereka aktif dalam perlombaan non akademik ya. Salah satunya menggambar ya. Oke, kemudian kalau masalah begini Bapak, bagaimana kalau siswa yang ada di SD Negeri Bengkale itu belajarnya itu memang saya dapat lihat nih Bapak, dia belajarnya di luar ruangan, di namanya ya di emper itu. Jadi mereka belajarnya itu menggunakan tab begitu Bapak ya. Jadi di dalam tab itu ada aplikasi apa nih Bapak yang bisa merangsang pertumbuhan tingkatan kognitif dari siswa juga kah? Iya. Media yang digunakan tuh kebetulan tab ya. Nah, kemudian untuk tempat itu pertama sesuai dengan mood anak-anak. Ya, kalau dia inginnya di dalam ruangan silakan, kalau ingin di luar silakan. Artinya kita tidak pernah membatasi tempat masalah anak-anak. Keinginan sekolah itu adalah bagaimana anak tersebut betah di sekolah itu dulu. Kalau sudah betah, ya yakin dia mau belajar. Iya, betul. Kemudian untuk medianya itu tab. Ya rata-rata itu kami sudah memiliki sekarang 6 tab. Ya, 6 tab untuk pembelajaran. Yang kelas 1 belum. Yang kelas 2 sudah. Nah di dalam tab itu ada program-program yang berkaitan dengan bahasa isyarat. Ya di sana sudah dibuat suatu, karena ini dibuat oleh orang luar ya. Orang luar yang membuat, artinya kita mengambil di sana, kemudian di sana ada bahasa umum, misalnya bahasa negara. Negara ini kodenya ini ada di sana. Oh begitu, ya. Nah ini ya, ada program-program tertentu di sana, termasuk abjad. Ya abjad, pola abjad, kemudian termasuk ASL-nya juga ada di sana. Gitu. Oke. Kemudian kalau untuk
apa namanya dari pemerintah sendiri apakah sudah ada bantuan terkait media-media pembelajaran untuk anak-anak khususnya yang ada di SD Negeri 2 Bengkale sudah? Sampai saat ini itu dari pemerintah itu hanya lewat dana BOS. Dana BOS ya. Dana BOS. Jadi kami mengupayakan semuanya itu dari dana BOS ya itu. Tapi kami juga berusaha mencari pihak ketiga. Ya, dalam hal ini mungkin yang sudah kami jajaki itu adalah Bali Children Foundation. Itu sudah akhirnya sudah memberikan bantuan ya berupa rehab gedung, kemudian berupa alat peraga untuk anak-anak. Alat peraga juga LCD semuanya sudah. Kami dengan pihak ketiga sudah. Ya di samping menunggu juga ya uluran tangan dari pemerintah lah ya gitu. Baik, jadi kita juga berharap ya Bapak ya untuk pemerintah karena ini juga menyangkut kebangkitan nasional. Jadi kebangkitan nasional ini tidak hanya dalam diri sendiri juga tapi kita harus menyasar juga ke pendidikan khususnya yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang ada di SD Negeri 2 Bengkala ini. Karena salah satu cerminan dari kebangkitan nasional ini adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini dapat lebih baru begitu ya Bapak ya, dapat bertransformasi lebih baik lagi khususnya yang ada di SD Negeri 2 Bengkala ini selaku sekolah inklusi ya. Kemudian barangkali ini kita sudah menginjak ke segmen akhir ya Pak. Jadi tidak banyak sekali yang ingin saya tanyakan tapi yang paling urgensi atau harapan Bapak ke depannya nih untuk SD Negeri 2 Bengkala entah itu dari harapan kepada pemerintah, kemudian juga harapan ke siswa-siswi Bapak seperti apa begitu? Harapan saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Bengkale yaitu gimana kami ya anak-anak kami itu mendapat perhatian khusus lah. Karena terus terang saja dengan upaya yang telah kami lakukan mungkin tidak maksimal. Tetapi dengan uluran tangan baik itu dari pemerintah, dari pihak ketiga sehingga program pendidikan kami bisa berjalan sesuai dengan harapan dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Iya, jadi itu ya harapan dari Bapak Kepala Sekolah ya untuk pemerintah dan juga bagaimana kita menyikapi harapan itu dan semoga saja harapan-harapan ini dapat terrealisasi dengan baik ya begitu. Jadi terima kasih banyak ya Bapak atas perbincangannya. Jadi kita juga mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang luar biasa tentang SD Negeri 2 Bengkala pada saat ini. Dan ini juga sekolah inklusi pastinya banyak sekali ya mahasiswa barangkali yang ke sana entah itu penelitian Bapak betul? Ya betul sekali. Penelitian. Baik itu dari Unisa sendiri, dari UNUD, dari Stikom juga ada. Ya kemarin juga ada dari luar Bali juga. Ada dari luar Bali. Univ apa itu Bapak kalau boleh tahu? Tidak salah Malang. Malang. Ya, pernah datang ke sekolah juga. Wah berarti SD Negeri 2 Bengkala ini tidak hanya terkenal di Bali ya, tapi juga sudah mulai ke kancah nasional. Jadi semoga terus ya SD Negeri 2 Bengkala ini dikenal. Kemudian dengan begitu, dengan dikenalnya SD Negeri 2 Bengkala ini bisa mendapatkan sesuatu barangkali entah itu bantuan, kemudian juga perhatian yang lebih lah dari pemerintah khususnya. Begitu ya Bapak ya. Baik, barangkali demikian di segmen Bincang Harmoni pada kali ini dan tentunya dari Bapak ada hal ingin disampaikan lagi untuk Sivitas Akademika FIP Uniksa? Ya, saya berharap kepada FIP Uniksa nantinya agar membuat program jurusan baru lah, ya jurusan bahasa isyarat lah, biar ada yang menjadi pendamping kami nanti di lapangan, terutama di SD Bengkale. Karena terus terang saja sampai saat ini belum ada tamatan daripada bahasa isyarat. Yang sangat kami butuhkan itu adalah itu. Itu ya. Ya, baik. Semoga ini terrealisasi ya teman-teman sekalian karena di FIP Uniksa Bapak jadi kita sudah ada sebenarnya yang namanya
mata kuliah inklusi, tapi hanya sebatas mata kuliah, Ya, belum ya. ke program studinya. Tapi semoga saja nanti dapat terrealisasi dari Undiksa ya, ada program studi untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, barangkali itu saja dari teman-teman Sivitas Akademika FIP Undiksa di segmen Bincang Harmoni pada kali ini. Saya Vina Aryadiani dan tentunya Bapak dengan Ketur Sulade. ya, pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton dan menyaksikan perbincangan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi dan juga memberikan informasi tentunya kepada seluruh Sivitas Akademika FIP Undiksa dan seluruh Sivitas Akademika Undiksa. Dan saya, Vina Aryadiani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.